itu sesuatu yang memang mendasari kita untuk belajar matematik, formula-formula matematik, semuanya sumbernya logika. Kemudian yang juga sudah kita pelajari adalah himpunan, ya. Jadi kalau kita belajar matematik, statistik, teori, hampir semua konsep itu ya berawal dari himpunan dan juga fungsi. Makanya kita mereview kembali tentang himpunan dan beberapa sifat penting himpunan yang saya kira nanti akan kita gunakan untuk pembahasan atau juga untuk nanti Anda bisa mengembangkan diri baca topik-topik lain itu menjadi Anda kuasai, Anda ingat. Dan juga minggu lalu saya telah jelaskan relasi dan fungsi. Oh iya, yang waktu membahas himpunan kita juga tahu ya, waktu itu saya sedikit selipkan tentang probabilitas, ada yang namanya sifat continuity dari probability, ya. Jika kita membahas himpunan, kemudian kita membahas relasi dan fungsi, atau juga inverse fungsi, set function, inverse image dari suatu himpunan, ya, inverse image dari suatu relasi, juga sudah kita bahas, dan ada soal-soal yang saya minta untuk buktikan, nanti insya Allah minggu depan kita bahas. Dan inverse image dari himpunan itu nanti digunakan di dalam mendefinisikan distribusi probabilitas dari variabel acak, ya, itu pakai menggunakan inverse image dari himpunan. Hari ini saya akan jelaskan yang juga tidak kalah pentingnya adalah tentang sistem himpunan bilangan real, ya, karena bagaimanapun kita dalam belajar variabel acak, kebanyakan utamanya kita fokus pada variabel acak yang bernilai real, walaupun nanti kalau Anda belajar lebih lanjut tentang statistik, probabilitas, juga ada variabel acak yang bernilai kompleks, ya. Cuman kita nggak ke sana, kita batasi variabel acak yang bernilai real. Saya share screen. Sudah terlihat buku yang saya tayangkan? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ya, ini buku buku pengantar ya untuk analisis real. Saya menilai buku ini sangat bagus ya untuk kita belajar analisis karena agak detail dan agak elementer gitu. Kalau buku-buku lain ada yang mungkin agak advance walaupun judulnya introduction, tapi ini benar-benar elementer dan penting untuk kita bisa belajar dengan urut-urut gitu dari hal yang sifatnya sederhana. Tentu saya tidak akan membahas secara detail terkait dengan buku ini. Sebagian buku ini intinya saya hanya bab-bab awal saja, mungkin 1 atau 1,5 kali pertemuan untuk buku ini. Harapannya nanti Anda bisa mempelajari secara mandiri ya, karena Anda sudah punya modal bagaimana kita memahami suatu teks, suatu bukti, suatu naskah ya. Nah, dalam belajar analisis real itu kita nggak boleh baca buru-buru ya. Baca buku analisis itu harus sabar. Setiap dari satu kalimat ke kalimat berikutnya itu kita harus tahu why, mengapa. Nah, kalau Anda bisa dari satu kalimat ke kalimat lain, kemudian Anda bertanya mengapa, lalu Anda tahu, nah itu artinya Anda sudah paham gitu tentang topik yang disajikan gitu. Jadi kita nggak bisa buru-buru untuk belajar analisis, tapi saya kira efek atau pola pikir yang kita
latih dengan belajar analisis ini sangat-sangat sangat bermanfaat. Buku ini diawali dengan himpunan matematik induksi, finite and infinite sets, ya. Sebagian sudah kita bahas menggunakan literatur yang lain. Saya mungkin ingin lihat sedikit tentang finite and infinite sets, ya, halaman 16. Lalu nanti baru menginjak ke chapter 2. Chapter 2. Ya, mungkin kita hanya akan bicara sampai bab 2 saja. Mungkin nanti sedikit saya perkenalkan tentang sekuen lah, mungkin karena ini ada sesuatu yang juga sangat-sangat penting, karena di statistik kita juga belajar barisan variabel acak, sehingga perlu mengetahui sifat-sifat dari barisan. Halaman 16. Ya, ini dia. Ada finite and infinite sets, ya. Ya, saya tidak tidak kalimat per kalimat, tapi saya akan fokus pada beberapa hal saja. Yang definisi satu-satu kita sudah pelajari, kita sudah tahu himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Di definisi ini kita kemudian ini yang B. Jika n anggula dari bilangan asli, ini bilangan asli, ya, n ini natural numbers. Lalu himpunan S, sebuah himpunan S dikatakan memiliki n elemen. Sebuah himpunan dikatakan memiliki n anggota atau n elemen. Ya, kita kan di sini definisinya jika ada bijection from sets n onto S, gitu ya. Jadi sekarang kita kan selama ini ya memahami himpunan yang banyak anggota himpunan sebanyak n, ya. Kalau kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai n, sampai 5 sampai 10 gitu. Tapi secara formal kita mengatakan bahwa himpunan S dikatakan memiliki n elemen, ya, itu didefinisikan jika ada fungsi bijektif. Kita sudah pelajari kemarin fungsi 1,1 dari himpunan bilangan asli nn. Nah, nn ini adalah himpunan bilangan asli 1 sampai n onto S, artinya semua himpunan pada S merupakan bayangan dari bilangan asli. Jadi kalau kita punya himpunan S A, B, C, 3 elemen, maka kita kalau ini kita mengatakan elemen S itu ada 3, ya, ada 3, karena memang ada bijection, artinya fungsi bijektif dari nn itu n-nya dalam hal ini 3, isinya 1, 2, 3, sehingga kita bisa memiliki fungsi 1, 2, 3, fungsi bijektif onto, atau fungsi bijektif. Jadi 1 dipasangkan dengan A, boleh juga dengan B, 2 dipasangkan dengan B, 3 dipasangkan dengan C, gitu. Nah, sehingga di sini kita mengatakan banyaknya anggota S atau S memiliki n elemen memang karena ada fungsi bijektif dari himpunan nn ke
S. Nah, definisi itu kemudian diperluas bagaimana kalau S-nya finite maupun S-nya infinite, ya, berhingga maupun tak hingga. Himpunan S dikatakan berhingga jika ada atau jika himpunan tersebut merupakan himpunan kosong atau ya memiliki n elemen untuk suatu n anggota n. Memiliki n elemen itu apa? Ya masuk kembali kepada definisi bagian B, dikatakan F S memiliki n elemen itu kalau ada bijection from the set n ke S. Nah, lalu definisi S infinite itu ya kalau tidak berhingga. Jadi infinite tidak berhingga. Ini definisi tentang keanggotaan himpunan, banyaknya anggota suatu himpunan, memiliki n elemen, berhingga maupun tak hingga. Nah, ini Anda bisa bayangkan nih bagaimana matematika dikembangkan secara apa namanya, secara hati-hati, secara sistemik banget gitu. Ada sampai ada namanya uniqueness theorem, ya. Perhatikan, kita nggak akan apa namanya bahas buktinya. Jika S berhingga, jika S himpunan berhingga, maka ada elemen, maka banyaknya elemen S adalah unique number, bilangan yang tunggal di N. Jadi kalau kita punya sebuah bilangan, sebuah himpunan S yang berhingga, maka banyaknya anggota itu ya sebuah bilangan. Nggak mungkin banyaknya anggota sebuah himpunan itu beda-beda. Misalkan kita punya S tadi, isinya A, B, C, ya anggotanya 3. Nggak mungkin kita mengatakan anggotanya 4, 5. Jadi teorema ini mengatakan apa namanya, unique. There is banyaknya elemen adalah unique number in N. Nah, lalu banyaknya bilangan asli itu infinite, atau himpunan bilangan asli adalah infinite set, himpunan yang banyaknya anggota tak hingga. Ya kita selama ini mengatakan ya banyak anggota bilangan asli berapa? Tak hingga, berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak hingga, kita mengatakan tak hingga gitu. Ya. Tapi itu bisa dibuktikan di sini. The set of n of natural numbers is an infinite set. Ya, jadi ini kalau di matematik ini kuliah tersendiri kan. Mungkin Anda sudah pernah mengambil mata kuliah ini, tapi saya review saja ini. Ya, ini sifat-sifatnya, yang lain mungkin saya tidak akan bahas. Nah, yang penting untuk kita saja, nah ini, apa namanya, pengertian saja ini. Himpunan S dikatakan denumerable, ya, dalam bahasa Inggrisnya, atau countably infinite. Countably infinite. Itu apa? Kalau ada bijection, kalau ada fungsi bijektif, bijection itu fungsi bijektif, dari N pada S. Atau kita bisa mengatakan dengan kata lain, suatu bilangan S dikatakan denumerable jika ada korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Ya, kita boleh katakan begitu, ada korespondensi satu-satu dengan bilangan asli, dengan himpunan bilangan asli. Misalnya himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. Ini ada korespondensi satu-satu dengan himpunan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1 dipasang dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8,
5 dengan 10 ya. Jadi ada korespondensi satu-satu. Berapa banyaknya bilangan asli? Tak hingga. Berapa banyaknya bilangan genap? Tak hingga. Tak hingga aja sama-sama countable infinite ya. Nah, lalu kalau countable, bilangan himpunan set dikatakan countable. Jadi kalau Anda menjumpai istilah himpunan yang countable itu kalau banyaknya anggota finite atau denumerable atau countably infinite. Nah, di dalam statistik ketika kita membahas tentang ruang sampel, membahas tentang variabel acak diskrit, maka variabel acak diskrit itu adalah variabel acak yang banyaknya kemungkinan nilainya sebanyak countable. Itu terkait dengan variabel acak diskrit ya. Terkait variabel acak diskrit. Lalu himpunan S dikatakan uncountable, ya kalau tidak countable. Uncountable. Tadi countable-nya kan kalau berhingga atau denumerable, berhingga atau countably infinite. Kalau tidak begitu kita sebut sebagai uncountable. Misalnya himpunan yang memuat interval itu uncountable. Ada juga namanya himpunan kantor itu himpunan yang uncountable tapi bukan interval. Ya, jadi paling tidak Anda di sini tahu istilah ada countably infinite, ada denumerable, countable, yaitu berhingga atau denumerable, lalu uncountable. Itu banyaknya himpunan, banyaknya anggota suatu himpunan. Probabilitas yang kita pelajari di SMA itu adalah probabilitas yang bahkan ruang sampelnya hanya infinite, ya, hanya berhingga. Denumerable pun tidak, apalagi uncountable. Makanya ketika saya tanya Anda berapa peluang mendapatkan bilangan genap kalau kita mengambil satu bilangan dari kumpulan bilangan asli, yang nggak bisa dijawab dengan menggunakan rumus probabilitas yang kita pelajari di SMA, NA/NS. Ya, karena memang banyaknya anggota bilangan asli, S-nya itu denumerable, countably infinite. Ya, itu aja saya perkenalkan beberapa istilah. Lalu sekarang saya lanjut ke bab 2 tentang sistem bilangan real. Ya, ini penting di definisi ini. Pada himpunan bilangan real, ya kita tahu himpunan bilangan real itu adalah kalau kita tulis dalam bentuk interval, biasanya min tak hingga sampai tak hingga, ya. Dengan catatan simbol min tak hingga dan tak hingga bukan bilangan real. Ya. Nantinya kita bisa punya himpunan, misalnya nggak tahu apa di sini, apakah R-star atau apalah biasa. Kalau kita punya himpunan bilangan real digabung dengan simbol min tak hingga dan tak hingga, jadi seluruh himpunan bilangan real ditambah dua simbol ini, simbol min tak hingga sampai dan tak hingga. Ingat, ini bukan interval ya, jadi himpunan bilangan real digabung min tak hingga dan simbol min tak hingga dan simbol tak hingga, ini dinamakan extended real line. Bilangan real yang diperluas. Bahasa Inggrisnya extended real line. Ya. Nah, kalau pada himpunan bilangan real, pada himpunan bilangan real ada dua operasi biner
yang kita notasikan dengan plus dan kali, titik itu kali, yang selanjutnya nanti kita sebut sebagai penjumlahan dan perkalian, maka operasi penjumlahan dan perkalian ini memenuhi berapa aksioma ini, atau beberapa sifat. Nah, ini aksioma ini, atau postulat. Yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Ya, untuk membangun sistem bilangan real, membangun sifat-sifat sistem bilangan real, kita berawal dari definisi ini. A plus B sama dengan B plus A. Ya. Untuk semua A dan B di R, sifat komutatif, lalu sifat asosiatif, nanti ada elemen 0, elemen netral untuk penjumlahan, yang punya sifat 0 tambah A sama dengan A, dan A plus 0 sama dengan A. Lalu ada inverse, ada elemen min A, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 0, dan min A plus A juga 0. Jadi ada non-negatif elemen. Kemudian itu sifat-sifat yang terkait dengan operasi biner yang penjumlahan. Lalu serupa, ada sifat-sifat yang terkait dengan operasi biner perkalian, dan ditambah satu lagi, A kali B plus C itu sama dengan AB plus AC, dan B plus C kali A sama dengan BA plus C kali A untuk semua A, B, C di himpunan bilangan real. Ya, kalau kita membuat ilustrasi untuk ini, itu bisa saja, misalnya kita punya 2 keranjang. Keranjang pertama ada 4 jeruk, keranjang kedua ada 6 jeruk. Kalau digabung ada 10 jeruk, itu berarti keranjang pertama tambah keranjang kedua. Lalu kita kalau menambah banyaknya jeruk keranjang kedua ditambah keranjang pertama, ada 4 jeruk tambah 6 jeruk, menjadi sama-sama 10 jeruk. Ya, itu ilustrasi, itu bukan bukti. Ya. Nah, sifat aksioma ini merupakan abstraksi, dari sesuatu yang sifatnya real, yaitu tadi contoh seperti ilustrasi. Jadi ini sekali lagi merupakan suatu abstraksi yang kemudian kebenarannya nggak bisa dibantah lagi gitu, ya. Dan sistem ini diterima untuk membangun sistem bilangan real dan sifat-sifatnya. Ya. Didasarkan pada berapa ini? 9 sifat ini. Lalu kita bisa membuktikan sekian banyak sifat dari himpunan bilangan real. Saya tidak akan bicara detail, tapi akan menunjukkan bahwa didasarkan pada definisi ini saja, begitu banyak sifat bilangan real yang dapat kita buktikan. Ya. Kemudian dapat dibuktikan yang kebenarannya dapat dibuktikan, bukan intuisi. Sebentar, saya tadi menyinggung ada extended real line. Ya. Nah, kalau extended real line, itu nanti aksioma-aksioma dari A1 sampai D ini, ke-9 aksioma ini, ada yang nggak berlaku. Yang nggak berlakunya misalnya, kalau A-nya simbol tak hingga, maka nanti ketemu tak hingga ditambah min tak hingga, menjadi tak hingga min tak hingga. Ya, nggak tentu, makanya sistem bilangan extended real line itu tidak memenuhi sifat ini. Termasuk sifat utamanya, sifat A4 dan M4 ini tidak dipenuhi oleh extended real line. Ya. Nah, himpunan bilangan real dengan 9 aksioma ini menjadikan himpunan bilangan real ini merupakan, kita sebut sebagai field. Ada nggak di sini? Field. Bukan, ya. Field. Sehingga aksioma ini kita sebut sebagai aksioma field, yang menerjemahkan aksioma medan atau apa itu juga boleh, aksioma field. Jadi ya field ya, bukan sigma field ya, nanti kita akan ketemu dengan istilah sigma field, itu beda lagi. Jadi sistem bilangan real dengan
9 aksioma ini merupakan field ya. Jadi sistem bilangan fieldnya merupakan field. Bisa tulis saja, takut tidak ada tempatnya. Field. Nah, dari definisi itu ada banyak sekali sifat yang dituangkan dalam teorema-teorema. Ya, ini misalnya teorema apa namanya? Bahwa kalau Z tambah A sama dengan A, maka Z pasti 0. Kalau U kali B sama dengan B, maka U-nya pasti 1. A kali 0 hasilnya 0. Ya, berapapun bilangan A. Ya. Oh ya, ini dalam extended real line tadi, kita ada satu aksioma bahwa 0 kali tak hingga itu juga tetap nilainya sama dengan 0. Diambil sebagai aksioma ya. Aksioma, nggak perlu dibuktikan. Sama seperti 9 aksioma field ini. Nah, nampaknya sederhana, tapi ini sebagai konsekuensi dari definisi yang semuanya bisa dibuktikan. Saya nggak akan bicara bukti nggak akan bahas buktinya ya. Kita list saja mana sifat-sifat apa saja yang muncul dari definisi tadi. Itu tadi teorema. Ya, ada teorema lagi nih. Ya. Jika A kali B 1, maka B-nya seper A. Jika A kali B 0, maka A 0 atau B 0. Nah, ini yang menjadi dasar ketika Anda menyelesaikan persamaan dalam matematik. Ya. Kalau misalkan menyelesaikan persamaan lalu difaktorkan A kali B, Anda gunakan A kali B sama 0, maka salah satu sukunya A 0 atau B 0. Gitu. Ini yang Anda pakai untuk menyelesaikan persamaan dalam matematik. Nah, itu semuanya didasari, ini dasarnya teoremanya. Nah, kemudian dalam bilangan real ada, kita tahu definisi bilangan rasional dan bilangan irasional. Rasional itu kalau bisa ditulis dalam bentuk B per A, ya, di mana A-nya tidak 0, itu bilangan rasional. Selain itu bilangan irasional. Definisinya, ya, kalau bukan anggota bilangan rasional, maka disebut sebagai bilangan irasional. Akar 2. Nah, kita biasanya di dalam matematik kalau X kuadrat sama dengan 2, berapa X? Ya. Kita X plus minus akar 2. Nah, pertanyaannya akar 2 itu benar-benar ada atau tidak? Gitu. Suatu bilangan ada nggak akar 2 itu? Nah, dalam analisis ini dikatakan bahwa ternyata tidak ada bilangan rasional R yang kuadratnya 2. Nah, ini menunjukkan akar 2 itu nanti merupakan bilangan irasional. Itu contoh dari bilangan irasional. Karena nggak ada bilangan rasional yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2. Nah, ini kemudian yang saya kira ini juga penting nih. Kalau tadi sifat aksioma field ya, sehingga muncul beberapa teorema. Nah, lalu ada aksioma yang terkait dengan order, dengan urutan dalam bilangan-bilangan real. Order properties dari R. Nah, pertama disebutkan ada himpunan bagian P dari R, kalau ini R, maka ada P, himpunan bagian dari R. Nah, P ini kita sebut sebagai bilangan positif.
ya, himpunan bilangan positif. Nah, himpunan bilangan positif itu apa? Ya kita selama ini mengatakan ya positif kalau lebih dari 0 gitu. Nah itu, tetapi untuk membangun sistem bilangan real, bilangan positif itu didefinisikan sebagai konsekuensi dari apa namanya ya aksioma urutan ini, bahwa kalau A dan B anggota P, anggota suatu himpunan P, maka A plus B masuk dalam P, dan ini tentu benar. Dan ini faktanya juga benar. Kalau A positif, B positif, maka A kali plus B tetap positif. Kalau A, B masuk P, maka A kali B juga masuk dalam P. Artinya kalau A positif, B positif, maka A kali B juga positif. Dan yang ketiga, jika A anggota R, maka A itu ada 3 kemungkinan. Hanya anggota P, hanya 0, atau min A anggota P. Ya. Min A itu tadi sudah diberikan pada aksioma field, ya, bahwa kalau kita memiliki sebuah bilangan real, maka ada elemen min A di R. Nah, ini aksioma. Kalau untuk setiap bilangan R itu ada elemen min A di R, gitu. Sehingga eksistensinya dijamin. Keberadaannya itu dijamin. Jadi kalau kita punya bilangan A, bilangan real A itu, min A juga ada, tadi menurut aksioma. Dan tadi kalau A-nya anggota bilangan real itu pasti satu di antara 3, A anggota P, A sama dengan 0, atau minus A anggota P. Ini sifat trichotomi. Ya. Nah, nanti kita selanjutnya, himpunan yang memiliki sifat 3 ini, aksioma ini, maka nanti kita sebut akhirnya sebagai suatu himpunan bilangan positif. Jadi kalau A anggota P, kita tulis A lebih dari 0, dan kita katakan A sebagai bilangan positif atau strictly positif real number. Kalau A anggota P digabung 0, maka kita sebut sebagai non negatif. Kalau min A anggota P, atau kita tulis nanti P kurang dari 0, kita sebut sebagai bilangan negatif. Juga non positif. Ya. Jadi aksioma urutan ini akhirnya sampai kepada memberikan konsekuensi, kita bisa mendefinisikan ada bilangan positif, ada bilangan negatif. Lalu kita membuat satu definisi, kalau A min B anggota bilangan positif, maka kita menuliskannya A lebih dari B atau B kurang dari A. Kalau anggota positif gabung 0, kita menuliskannya A lebih besar dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. Nah, jadi sebenarnya yang dari konsekuensi 215 ini, nanti akhirnya untuk setiap bilangan real kita bisa memperoleh satu di antara ini, apakah A. Untuk A dan B bilangan real, maka bisa A lebih dari B, A sama dengan B, atau A kurang dari B. Jadi tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, itu semuanya didasarkan pada aksioma urutan, ya, yaitu pada 251 ini, ya, order properties of R. Ya, sehingga kita punya banyak sifat-sifat tentang urutan. Kalau A lebih dari B, B lebih dari C, maka A pasti lebih dari C. Ini semuanya akhirnya bisa dibuktikan. Ya, ada teorema yang mungkin buat Anda mengapa repot-repot amat situ, bahwa 1 itu lebih dari 0. Ya. Ini akhirnya bisa dibuktikan sebagai suatu konsekuensi. Kalau kita selama ini kan ya apa namanya 1 lebih dari 0 itu sesuatu yang apa namanya ya sesuatu yang sifatnya umum saja, ya. Bilangan asli itu positif, A kuadrat itu positif. Nah, ini semua dengan mendasarkan pada tadi aksioma urutan itu akhirnya bisa dibuktikan. Ya. Jadi kalau Anda ditanya bagaimana membuktikan 1 lebih dari 0, yaitu dibangun melalui satu sistem yang rapi sekali di dalam analisis ini. Pertama memulai membuktikan A itu positif, A kuadrat itu positif, ya.
lalu setelah itu nanti sama dengan 1 kuadrat, menurut A-nya positif, 1 positif. Jadi semuanya bisa ada argumentasi. Ya, jadi itu sifat. Nah, ini penting ini buat di dalam analisis. Ya. Bahwa tidak ada bilangan real positif yang terkecil. Ya. Bilangan, kalau Anda ditanya berapa sih bilangan real positif yang terkecil? Nggak ada. Ya, mengapa? Karena kalau kita ambil A positif, ya, kita ambil A positif, lalu, nah ini misalkan ada satu statement. Ya, kita lihat bagaimana dia rapihnya. Sangat yang bermanfaat untuk memperhatikan bahwa atau mencatat bahwa tidak ada bilangan real positif yang paling kecil. This follow by observing that, nah alasannya ini, jika A positif, maka karena setengah lebih dari 0, bayangkan di sini Anda tulis, karena setengah dari 0 lalu masih diberikan pertanyaan mengapa, ya. Nah tentu ini kalau kita belajar analisis, membaca, ya kita sebaiknya harus sampai paham, tahu, bisa memberi alasan bahwa setengah itu lebih dari 0, ya. Iya tentu ini semua harus merujuk kepada sifat-sifat yang sebelumnya, ya. Misalnya 1 anggota bilangan real, 2 anggota bilangan real, lalu kalau ada bilangan real seperduanya, kalau misalnya kita punya 2 bilangan real, maka A-nya, kalau A bilangan real, A-nya bilangan real, maka setengah bilangan real, ya. Ya, kemudian kenapa positif dan sebagainya itu harus dicari alasannya. Dan nantinya juga bahwa setengah A lebih kecil dari A. Ya, artinya kalau kita mengatakan A yang terkecil, maka ternyata masih ada yang lebih kecil lagi bilangan real positif itu, yaitu misalnya setengah A. Tuh. Nah, ini di dalam analisis itu ada sesuatu yang sangat tricky. Untuk mengatakan A sama dengan 0, itu kita boleh mengatakan jika anggota R sedemikian hingga A-nya itu lebih dari 0, tapi kurang dari epsilon untuk setiap epsilon, maka A-nya pasti sama dengan 0. Ya. Kalau A anggota bilangan real, sedemikian hingga untuk setiap epsilon A itu lebih kecil dari epsilon dan lebih dari sama dengan 0, itu artinya A sama dengan 0. Ini teorema yang teknis yang biasanya dipakai untuk bukti-bukti. Nah, sifat-sifat lain seperti ini, A kali B sama dengan lebih dari 0. Jika AB positif, maka bisa dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Ini juga biasanya dipakai untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi di dalam bilangan real tadi ada satu aksioma Field, bilangan real bersama operasi penjumlahan dan perkalian. Dari aksioma Field itu lalu muncul banyak sifat, lalu ada terkait dengan aksioma terkait dengan urutan, maka kemudian juga memunculkan bilangan negatif, lebih besar, lebih kecil, ya.
Nah, nanti ada lagi aksioma yang terkait dengan kelengkapan bilangan real. Coba kita lihat. Oh, ya nanti ada harga mutlak juga. Sebentar, mana dulu yang muncul. Oh, harga mutlak dulu. Ya, 14, 47. Nah, apa itu harga mutlak A? Harga mutlak A itu nilainya bisa A kalau A-nya positif, bisa 0 kalau A-nya 0, bisa min A kalau A-nya kurang dari 0. Sifat harga mutlak banyak sekali. Setelah kita memiliki definisi ini, bisa diturunkan sifat-sifatnya dan semuanya bisa dibuktikan. Ya, kalau di dalam kalkulus, dalam integral, kita memiliki nanti misalnya sifat harga mutlak, sifat integral fx dx, itu lebih kecil dari integral harga mutlak fx dx. Ya, ini sifat nanti di dalam kalau kita sudah bicara tentang fungsi, yang ini sifat yang eh, sangat berguna untuk membuktikan atau digunakan dalam membuktikan teori-teori probabilitas, ya, sifat integral ini. Ya, Anda bisa lihat nih sifat-sifat bilangan harga mutlak dari bilangan. A-nya harga mutlak AB perkalian harga mutlak A kuadrat, kalau ya, kemudian A kurang dari C itu artinya ini, kalau ini A selalu antara min harga mutlak A dan A. Semuanya bisa dibuktikan. Nah, banyak sekali sifat-sifat dalam probabilitas maupun dalam matematik yang buktinya menggunakan ketaksamaan segitiga. Ketaksamaan segitiga. Ya. Di dalam probabilitas, kalau kita nanti membahas tentang bukti-bukti sifat probabilitas, seringkali kita menggunakan ketaksamaan probabilitas. A plus B lebih kecil dari harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Dan sini dibuktikan tentang sifat ketaksamaan segitiga tersebut. Ya. Ya, dalam pembahasan bilangan real ini saya tidak akan fokus pada bukti-bukti dari masing-masing teorema, tapi ingin memberikan gambaran saja bahwa banyak sekali sifat-sifat yang bisa diturunkan dari aksioma yang disepakati. Dan saya ini ambil atau rujuk beberapa sifat yang sangat penting. Ya. Kenapa dinamakan ketaksamaan segitiga? Ini sebenarnya ada kaitannya dengan ada interpretasi geometrinya. Kalau Anda punya ruas garis A, ruas garis B, ruas garis C gitu, ya, kalau memenuhi sifat, misalnya ini berapa senti, ini berapa senti, ini berapa senti gitu. Kalau memenuhi sifat ketaksamaan segitiga, maka kita bisa menggambar segitiga dengan ruas garis ABC ini. Tapi kalau kita punya ruas garis segini, lalu ruas garis segini, kita membuat segitiga, ini ya nggak mungkin. Kalau ruas garis ini kita geser ke sini menjadi seperti ini, ruas garis ini kita geser ke sini, posisinya begini, nggak terbentuk segitiga. Ya, makanya dalam geometri ada persyaratan nanti bagaimana kita bisa membuat segitiga dari tiga ruas garis yang diketahui. Ya. Ya, ini kalau jumlah dua ruas garis yang diketahui lebih kecil, apa namanya? Berupa apa namanya sih mengatakannya, ya, tapi intinya itulah, ada interpretasi geometrinya berupa. Nah, ketaksamaan segitiga juga bisa diperluas nih, kalau tidak hanya dua.
neighborhood ini saya mungkin tidak fokus ke sini dulu, walaupun sebenarnya ini nantinya penting kalau Anda mau belajar analisis, tapi saya kira tidak akan ke sana. Nah, ini yang saya agak detail di sini. Jadi yang pertama, bilangan real bersama operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan field yang pertama. Yang kedua, kita memiliki aksioma terkait dengan order atau urutan pada bilangan real. Dan yang ketiga ini yang mungkin di SMA tidak pernah dipelajari, ada yang namanya completeness of property of R. Ini di matematik, di statistik kita sering sekali menjumpai notasi-notasi yang menggunakan completeness property of R. Oleh karena itu, ketika kita belajar statistik, matematik, kita perlu paham betul tentang sifat kelengkapan dari himpunan bilangan real. Yang pertama adalah suprema dan infima, atau supremum dan infimum. Ya. Saya agak pelan di sini, langsung ke definisi saja. Misalkan S adalah himpunan tak kosong, himpunan bagian dari R. Anda bisa bayangkan R himpunan bilangan real, S adalah himpunan yang tidak kosong. Bisa himpunan bilangan-bilangan, himpunan yang memuat interval, dan sebagainya. Himpunan yang A, himpunan S dikatakan terbatas di atas jika ada bilangan U sehingga S kurang dari U untuk semua S anggota S. Dan U ini dinamakan batas atas. Jadi kalau saya punya garis himpunan bilangan real, lalu saya punya himpunan S, saya buat interval misalnya dari 1 sampai 5, jangan 1 sampai 5, kayak huruf S, 1 sampai 6, ya. Ini himpunan S, ya. Maka angka 7, angka 8, angka berapa misalnya 8,5, setiap anggota S itu lebih kecil dari U. Punya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Ya kan? Punya bisa macam-macam, jadi batas atasnya bisa banyak. Nah, semua angka di atas 6, bahkan 6 sendiri kalau interval ini terbuka, ya, itu semua anggota S juga kurang dari 6, ya. Untuk setiap S, anggota S berlaku S itu juga kurang dari 6, ya. Maka 6 ini merupakan batas atas. Jadi kalau kita memiliki sebuah himpunan, maka kita bisa mencari bilangan-bilangan yang merupakan upper bound atau batas atas dari S. Ya. Batas atas dari S. Ini batas atas. Nah, sebaliknya bilangan-bilangan yang di sebelah kiri itu nanti disebut sebagai batas bawah. Nah, lalu nanti kita definisikan himpunan itu dikatakan terbatas jika dia memiliki batas atas dan batas bawah. Jadi U-nya ini harus bilangan real, nggak boleh tak hingga. Ya. Kalau himpunannya tidak memiliki batas atas, nanti dikatakan sebagai tak terbatas. Ya. Jadi U-nya ini bilangan real. Ya. Bukan tak hingga. Tak hingga. Nah, di antara batas, jadi kalau Anda ditanya berapa batas atas dari himpunan S, yang S-nya interval 1 sampai 6, berapa batas atasnya? Adalah semua
bilangan yang lebih besar dari 6. Batasannya adalah semua bilangan yang lebih besar dari 6. Lebih besar atau sama dengan 6. Ya, 6 batas atas, 7 batas atas, 8 batas atas, dan sebagainya. Kalau saya punya himpunan, pakai warna lain, biru. Kalau S-nya ini, misalnya 1 sampai 6, digabung misalnya dari 10 sampai 12 interval. Nah, dari himpunan ini, di sini ada angka 7 misalnya. Anda tahu 7 bukan batas atas. Karena ada anggota S yang lebih dari 7, yaitu anggota S yang antara 10 sampai 12. Tapi di sini ada angka misalnya 13, ya. Maka 13 adalah batas atas. Karena semua himpunan S, semua himpunan dalam S, atau semua anggota S yang interval 1 sampai 6 dan digabung 10 sampai 12 itu semuanya lebih kurang dari 13. Dan batas atasnya yang lain juga, batas atasnya juga banyak sekali, 13, 14, 13,5 dan sebagainya. Itu batas-batas atas. Nah, dari sekian banyak batas atas yang pada prinsipnya sebanyak tak hingga, batas atas itu ada yang terkecil, ya. Batas atas itu ada yang paling kecil. Misalnya tadi pada contoh yang pertama, 6 ini batas atas ini, ya. 7, 8, 8,5 juga batas atas. Dan tidak ada lagi batas atas yang lebih kecil dari 6. Ya. Nah, ini ada apa namanya? Ada ilustrasi. Nah, batas atas yang terkecil itu dinamakan supremum, ya. Batas atas terkecil. Nanti secara serupa ini batas bawah. Kalau batas bawah bukan terkecil, tapi terbesar. Ya. Kalau himpunan S-nya ini bagian yang diarsir, ya. Elemen-elemen di sini bukan batas bawah atau batas atas. Elemen di sini juga bukan batas atas atau batas bawah, gitu. Tapi elemen-elemen di sini merupakan batas bawah, elemen-elemen di sini merupakan batas atas, dan ada yang terbesar untuk ada yang terkecil untuk batas atas, untuk apa namanya, yang batas bawah ada yang terbesar. Nah, di dalam statistik, mungkin Anda pernah lihat, pernah tahu, ada supremum gini, Anda contoh. Misalnya X1, X2, sampai Xn, sampel acak. Dengan fungsi distribusi kumulatif F, ya artinya F besar,
Atau gini aja biar tidak panjang. Nulisnya misal XI memiliki distribusi F untuk I-nya 1, 2, sampai N, dan Fnx adalah sama dengan banyaknya anggota himpunan XI yang kurang dari X, I-nya 1 sampai N, seper N kali banyaknya XI yang kurang atau sama dengan X. Ini Anda kenal sebagai fungsi distribusi empiris. Ya. Fungsi distribusi empiris. Fungsi distribusi sampel. Nah, kita punya teori atau punya rumus dalam statistik bahwa supremum dari Fnx dan Fx itu menuju 0. Ya. Untuk X-nya anggota bilangan real. Ya. Untuk N menuju tak hingga. Supremum. Nah, mungkin Anda yang boleh kalau Anda pernah menjumpai supremum Fnx dibagi min Fx menuju 0. Ya. Bentar, ada yang kurang sedikit. Nanti dengan probabilitas 1 ya. Dengan probabilitas 1. Jadi untuk N menuju tak hingga, ini ada Fnx, kalau sampelnya makin banyak, kalau ada Fx, Fx-nya diketahui dari distribusinya, maka supremum ini menuju 0 dengan probabilitas 1. Ini dalam statistik disebut sebagai teorema Glivenko-Cantelli. Teorema Glivenko-Cantelli. Nah, statistik misalnya sebut saya KS yang sama dengan supremum Fnx dan Fx, ini adalah statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Kalau Anda uji normalitas, statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, penekanannya saya di sini pada ini supremum. Ya. Jadi ketika Anda membaca rumus matematik, rumus statistik ada tulisan supremum, dalam bayangan Anda harus kebayang ini. Supremum adalah batas atas yang terkecil. Ya. Nah, sehingga kalau kita ingin memaknai ekspresi ini, bahwa Fnx dan Fx ini suatu bilangan positif, ya. Jadi Fnx dan Fx itu karena diberi harga mutlak
itu bilangan positif. Bilangan positif yang bagaimana? Yang kalau N-nya membesar, kalau N-nya sampelnya semakin banyak, bilangan positif itu semakin kecil, semakin menuju 0. Yang semakin menuju 0 siapanya? Yang terbesar selisihnya, karena supremum dari X anggota R. Ya. Jadi, X-nya Fnx min Fx, ya, Fnx min Fx, itu harga mutlaknya nilainya tergantung dari nilai-nilai X. Kalau X-nya berubah, nanti harga mutlak ini nilainya akan bermacam-macam. Ada yang terbesar. Nah, bahkan yang terbesar, supremumnya, ya, itu yang terbesar saja nanti tetap menuju 0. Ya, ya jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat Anda bahwa apa namanya dalam statistik, matematik, kita memang memerlukan pengertian-pengertian yang datang dari analisis, supremum, infimum, ya. Jadi supremum itu apa? Atau least upper bound secara teknis, bilangan U adalah merupakan supremum, ya, jika U-nya batas atas dari S. Lalu yang kedua ini kalau V sembarang batas atas, maka U dari U lebih kecil sama dengan V. Artinya yang kedua ini U-nya mengatakan U batas atas, sama aja dengan mengatakan U batas atas terkecil. Ya. Ini definisi dari supremum. Definisi infimum agak mirip, hanya tadi nantinya batas bawah terbesar. Saya kira kalau Anda paham supremum, Anda bisa memahami secara kurang lebih serupa tentang apa itu infimum. Ya. Infimum, batas bawah terbesar. Simbolnya sub dan in. Ada sifat-sifat ya di sini, mungkin kita bukan saatnya untuk membahas secara detail tentang apa itu sifat-sifat supremum infimum, tapi mungkin nanti pada saat diterapkan mungkin kita bisa merujuk kembali. Yang saya ingin apa namanya tekankan kepada Anda bahwa Anda paham ketika melihat apa namanya notasi supremum dan infimum, maka Anda menjadi paham apa itu yang dimaksud dengan supremum dan infimum. Ada banyak lema sifat-sifat, silahkan dibaca saja. Saya tidak, mungkin kalau saatnya dibutuhkan nanti baru kita merujuk kembali. Nah ini yang sifat kelengkapan tuh ini. Kalau Anda memiliki himpunan tak kosong, himpunan bilangan real, dan kalau ya bilangan tersebut memiliki batas atas, maka dia pasti punya supremum. Ya. Jadi kalau Anda punya himpunan tak kosong, himpunan dari bilangan real, lalu memiliki batas atas, maka memiliki supremum. Ini tidak perlu dibuktikan, ya. Kita sebagai satu aksioma ini. Anda bayangkan, Anda punya bilangan himpunan apapun, himpunan berapa saja, misalnya himpunannya 1, 2, 3, ya. Misalnya himpunan S-nya 1, 2, 3. Nah, himpunan ini tidak kosong, memiliki batas, memiliki
batas atas, ya 4, 5, 6, dan seterusnya, bahkan bilangan-bilangan pecahan. Nah, dia punya, di himpunan ini memiliki supremum. Supremumnya tadi harus batas atas dan semua anggota, batas atas terkecil. Ya, jadi U-nya harus batas atas dan semua batas atas. Kalau V batas atas yang lain, maka U lebih kecil dari atau sama dengan V. Maksud saya begini, saya beri contoh-contoh. Kalau kita punya interval 1 sampai 6 terbuka, supremumnya 6, ya, karena batas atas terkecilnya 6. Kalau kita punya supremum, atau kita punya himpunan 1 sampai 6, atau sebentar, ini tertutup, ya, ini juga tetap 6, jadi sama-sama 6. Karena definisi batas atas tadi boleh sama dengan anggota dari himpunannya. Ya. Himpunan S terbatas ke atas jika ada bilangan U sehingga S kurang dari sama dengan U. Jadi boleh sama. Ada boleh sama. Jadi makanya ya ada boleh sama ini. Oleh karenanya kalau kita punya S-nya 1 sampai 6 interval, supremumnya 6. Kalau ini 6-nya tertutup juga 6. Kalau S-nya himpunan 1, 2, 3, maka yang terbesar batas atasnya 3. Karena nggak ada lagi yang batas atas yang lebih kecil dari 3. Dan untuk himpunan-himpunan yang berhingga, ya, banyaknya anggota berhingga, maka kita biasa menuliskan supremumnya sebagai maksimum. Jadi apa bedanya supremum dan maksimum? Supremum itu biasanya dipakai bisa untuk himpunannya sebanyak berhingga atau tak hingga. Kalau maksimum dipakai untuk yang banyaknya anggota berhingga. Jadi bisa supremum 1, 2, 3, supremum interval. Tapi kita tidak menemui istilah misalnya maksimum dari interval 1 sampai 6 misalnya. Ini kita menggunakannya dengan supremum. Jadi supremum kurang lebih agak mirip dengan maksimum, tapi maksimum itu kalau maksimum adalah nilainya ada di dalam himpunan. Maksimum 1, 2, 3, ya 3. Tapi kalau supremum interval terbuka 1 sampai 6, 6 ini bukan anggota himpunan, bukan anggota interval. Supremum 1 sampai 6, 6-nya tertutup, 6 anggota. Jadi supremum itu bisa anggota, bukan anggota. Kalau maksimum harus anggota. Dan maksimum biasanya dipakai kalau untuk himpunan-himpunan yang banyaknya anggota berhingga. Banyak anggota berhingga. Application. Nah, ini penting sekali ini. Ada juga aksioma Archimedes dalam penggunaan bilangan real. Anda belajar barisan, deret, dan sebagainya di matematik, di statistik ya. Tanpa aksioma ini nggak akan jalan. Ya, ini sangat-sangat penting.
Ya, namanya aksioma. Kebenarannya harus kita yakini, harus tidak perlu dibuktikan. Aksioma itu mengatakan apa? Perhatikan. Jika X anggota bilangan real, maka pasti ada himpunan NX, pas anggota NX ada NX anggota bilangan asli, sehingga X-nya kurang dari N. Ya. Sembarang bilangan real X yang Anda tetapkan, pasti ada bilangan asli yang lebih dari X. Misalkan Anda menetapkan di sini 1 miliar. Ya, Anda menetapkan bilangan 1 miliar. Aksioma Archimedes mengatakan ada bilangan asli yang lebih dari 1 miliar. 1 miliar 1, ya, 1 miliar 2, dan seterusnya. Anda tetapkan berapa triliun? 50 triliun. Sifat ini, aksioma ini mengatakan ada bilangan asli yang lebih besar dari 50 triliun. Jadi sebesar apapun bilangan real yang Anda tetapkan, selalu kita bisa menemukan bilangan asli yang lebih besar dari bilangan tersebut. Ya. Ini aksioma Archimedes. Padanannya biasanya kalau Anda belajar limit, ya, biasanya kan kita bisa untuk setiap epsilon positif, bilangan yang sangat kecil, ya, itu nanti ada misalnya saja setengah epsilon positif, setengah epsilon juga masih positif tadi di bagian atas, sehingga, ya, setengah epsilon ini kurang dari epsilon, ya. Kurang dari epsilon. Jadi padanannya aksioma Archimedes ini, kalau aksiomnya mengatakan setiap bilangan, jika X satu bilangan real, maka ada bilangan asli yang lebih besar dari itu, maka sama saja kita mengatakan kalau epsilon positif, setiap epsilon positif, kita bisa menemukan ada yang nggak harus setengah epsilon, ya. Biasanya ada apa? Ada X epsilon lah misalnya saja. Sedemikian hingga X epsilon kurang dari epsilon. Nah, misalnya X epsilon itu adalah setengah epsilon, atau sepertiga epsilon, seperempat epsilon, dan sebagainya. Ya. Atau ini ada ini. Corollary ini. Kalau T positif, ya T-nya boleh. Ya, dalam notasi saya misalnya epsilon kalau dalam limit biasanya. Ada NT. Ini biasanya dipakai untuk membuktikan kekonvergenan barisan. Ya. Dipakai untuk membuktikan kekonvergenan barisan. Ya. Ya, ingat dalam statistik itu nanti ya, ada konvergen almost surely
atau dengan probabilitas 1, konvergen dengan probabilitas 1, konvergen dalam min, konvergen dalam probabilitas, ada konvergen dalam distribusi, ada juga konvergen yang lain, fake konvergen namanya. Nah, ini semua untuk membuktikannya ya, untuk memahami terkait dengan aksioma Archimedes. Jadi jadi tahu pentingnya di sini aksioma Archimedes. Ya, betapa penting aksioma tadi, karena tanpa ada aksioma, tanpa kita menerima aksioma itu, kita nggak akan pernah bisa membuktikan konvergen dalam distribusi, konvergen dalam probabilitas, konvergen dalam min, konvergen dengan probabilitas 1. Itu semua memerlukan aksioma ini. Saya kira materi bilangan real ini sifatnya pemantik saja ya, Jadi saya tidak membahas secara detail, pemantik saja. Mudah-mudahan Anda menjadi ya tentu saja kalau nanti Anda ingin mempelajari statistik, probabilitas lebih mendalam, cara memahami analisis itu perlu. Nah, mungkin saya ingin memberikan sedikit soal saja nanti untuk Anda renungkan. Bukan renungkan, Anda kerjakan, Anda diskusikan. Tadi saya sudah membahas pengertian supremum, agak lebih detail dibanding juga pengertian infimum. Maka untuk Anda bisa memahami, Anda kerjakan soal begini. Tentukan supremum himpunan kosong, infimum himpunan kosong, supremum R, infimum R. Ya, ini untuk mengasah logika Anda ini. Mengasah logika Anda dan mengasah Anda memahami definisi dari supremum tadi. Definisi supremum. Kalau Anda bisa menjawab ini dengan benar, berarti Anda paham definisi supremum dan infimum, dan logika Anda jalan. Ya. Saya kira itu yang penting. Agak cepat saya menjelaskan, tapi bagaimanapun kalau ada pertanyaan, silahkan. Ya, sifatnya overview saja ini, karena saya memang lompat-lompat, hanya tadi pemantik lah istilahnya. Ya.
Nah, ini mungkin sedikit informasi bahwa teorema Glivenko-Cantelli adalah dasar dari atau dasar teori ya, dasar teori statistik non parametrik. Dasar teori statistik non parametrik. Artinya apa ini? Arti dari teorema Glivenko-Cantelli ini apa? Karena kalau Anda memiliki sampel ya sebanyak n, lalu Anda menentukan distribusi sampelnya, fungsi distribusi kumulatif sampel atau fn-sig, fnx atau distribusi empirik ya. Maka kalau sampelnya semakin banyak menuju hingga distribusi empirik sampel ini akan mendekati distribusi aslinya, distribusi F gitu. Sehingga di dalam statistik non parametrik kita ketika membahas kita biasanya tidak mengasumsikan distribusinya apa, bebas distribusi ya. Tapi asalkan sampelnya besar, maka hasil analisis secara non parametrik itu juga akan menuju kepada juga akan menghasilkan hasil yang yang baik, karena syarat tadi dasar teorinya Bapak, distribusi empirik ini dengan probabilitas 1 akan mendekati fungsi distribusi aslinya ya. Makanya teorema Glivenko-Cantelli ini merupakan, boleh katakan, dasar untuk statistik non parametrik. Oke, mungkin itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran wawasan saja buat Anda untuk materi bilangan real ini, karena memang sangat-sangat luas ya. Sekarang pertemuan berapa ini Mas, Mbak? Pertemuan 5, Pak. Pertemuan 5 ya. 5, 6, 7 di RPS. Di RPS-nya waktu itu saya menuliskan mau sistem bilangan realnya mau 2 kali ya, tapi saya kira cukuplah 1 kali pertemuan ini saja karena cuman overview. Cuman nanti di pembahasan berikutnya saya akan lebih detail perlahan, dan kalau nanti perlu merujuk kepada sifat bilangan real yang ada di dalam buku ini ya kita tinjau kembali saja, sehingga tidak banyak habis waktu di sini, karena waktu itu saya ingat pertemuan kedua saya hanya membahas soal saja. Jadi pertemuan berikutnya nanti insya Allah luring, saya akan manfaatkan rencananya sebagian waktu untuk membahas soal tugas yang mungkin termasuk yang tugas hari ini bisa saja, tapi tidak full membahas tugas dalam satu pertemuan itu, mungkin kita ambil sampel saja. Kemudian saya akan masuk kepada materi berikutnya. Karena sampai hari ini sebenarnya materi yang saya sampaikan ke Anda itu masih belum masuk ke dalam teori probabilitasnya, masih materi-materi prerequisite pengantar yang mungkin sudah Anda pelajari dari beberapa mata kuliah. Cuman saya ingin Anda ingat kembali, makanya sampai hari ini materinya sifatnya masih berupa review, namun saya kira saya juga sudah selipkan ya beberapa informasi tentang beberapa kaitannya dengan probabilitas.
Bahkan di pertemuan awal waktu itu juga saya sudah kaitkan dengan probabilitas. Nah, teori probabilitas yang sesungguhnya atau intinya mungkin nanti kita akan mulai bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, agak acak-acakan ini catatannya, tapi Anda bisa baca nggak? Ya, belajar yang bagus itu kalau Anda nanti bisa baca, memahami catatan ini, artinya Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan gitu. Walaupun tulisannya acak-acakan, tapi sebagai tambahan penjelas dari teks yang sudah ada. Bisa saja nanti saya kirim ke Anda ini, apa namanya, ya catatannya atau file buku ini saya bisa kirim ke Anda. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup, dipersilahkan. Saya lupa dia RPS-nya apa sih. Bentar, saya cek dulu. Dan RPS. Lupa, saya harus nyari-nyari lagi. Oke lah, tapi bagilah, oke lah, yang bilangan real saya isi itu saja. Yang berikutnya nanti pertemuan berikutnya kita lebih fokus, lebih apa namanya, sudah mulai masuk pada yang mengarah pada teori probabilitas. Pertemuan 6 tentang ukuran lebek, Pak. Tadi saya Nah, cek. itu. Nah, kalau udah ukuran lebek itu benar-benar saya nanti agak pelan-pelan ya ke Anda ya. Kita Iya. karena itu sudah sangat-sangat apa namanya, sudah inti materi mulai dari awal ya, awal materi. Jadi saya kira prerequisite-nya saya cukupkan di topik ini. Tapi minggu depan tetap kita apa namanya, membahas sebagian. Ini Bu Dania ya. Iya, Bu. Iya, Pak. Ini saya yang share, Pak. Kemarin kita 45 ini yang sistem bilangan real. Ya, Yang itu kita ikuti minggu satu untuk saja ya, satu kali saja. Iya, baik, Pak. 67 ukuran lebek. Nah, ini nanti kita mulai pelan-pelan. Ukuran lebek ini nanti terkait dengan distribusi variabel acak kontinu utamanya ya. Ya, Ya. jadi oke, itu saja. Makasih apa namanya, Baik, Pak. perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Mungkin bisa di end meeting ya, Mas. Iya, Ibu.